Gitu ya. Jadi itu. Makanya ini kita lanjutkan. Laisa kamislihi syai'. Nah, ini sudah pakem, ini sudah ayat Al-Qur'an yang paling jelas, ayat muhkamat, bukan ayat mutasyabihat, bukan. Ayat muhkamat itu ayat yang artinya sudah jelas. Ayat mutasyabihat ini artinya ayat yang maknanya perlu ditakwil. Perlu ada namanya cross check, ya. Bedanya itu. Nah, ini ayat yang paling jelas bahwa Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan sesuatu apapun itu tidak serupa dengan Allah. Baik sifatnya, zatnya, atau perbuatannya. Paham tuh? Nah, Masya Allah. Nah, kemudian baru dari setelah kalimat laisa kamisli ini, Allah mensifati dirinya, yaitu apa? Wa huwas samiul basir. Nah, ini kalimat seakan-akan perkataannya sifat sama dengan makhluk, tapi sebenarnya berbeda. Bisa dipahami? Perbedaannya dari mana? Ini sudah jelas, laisa kamitslihi syai'. Allah Maha mendengar, tapi pendengaran Allah tidak seperti makhluk. Makhluk mendengar itu butuh sesuatu yang lain, butuh alat, butuh kuping, ya kan? Butuh macam-macam. Tapi pendengarannya Allah azali abadi, tidak butuh alat apapun. Ya. Begitu juga basir. Allah Maha melihat. Melihatnya makhluk butuh alat, yaitu apa? Mata, bola mata. Nggak ada bola mata nggak bisa melihat. Dicukel hitam misalnya, ya sudah, buta kan? Tapi Allah tidak seperti itu. Allah Maha melihat sedetail-detailnya dan tidak ada yang tersembunyi di dunia ini. Tidak ada yang terhalangi di dunia ini dari penglihatan Allah. Ya, Allah Maha melihat. Bisa dipahami? Jadi sudah di apa namanya? Kalau guru saya mengatakan bahwa ini sudah garis pakem, rambu-rambu yang pakem. Kalau keluar dari jalan ini jatuh ke jurang. Seperti itu. Makanya apa? Ay annahu tabaraka wa ta'ala la yushbihu syai'an min khalqihi. Tidak boleh diserupakan dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Bi ayyi wajhin minal wujuh. Ya. Jadi tidak boleh diserupakan dengan sesuatu apapun. Wa qad qaddamallahu ta'ala qaulahu laisa kamitslihi syai' ala qaulihi wa huwas samiul basir. Dan dilanjutkan dengan sifat Allah as-samiul basir. Ya, sifat Allah ini maha mendengarnya Allah itu berbeda dengan mendengarnya makhluk. Maha mendengarnya Allah itu azali abadi, tidak butuh alat-alat, tidak seperti makhluknya. Ya, tidak bisa dibayangkan bagaimana tidak bisa. Begitu juga Al-Basir, ya. Maha melihatnya Allah azali abadi, tidak butuh alat-alat dan tidak ada yang terhalangi oleh apapun. Hatta la yatawahhama mutawahimun anna sam'allahi wa basaruhu ka sam'i wa basari ghairihi. Fa inna Allah ta'ala mubayyinun ay ghairu musyabihin lil makhluqin kama qala Dunnun al-Misri radhiyallahu an mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Nah, ini. Jadi Imam Dunnun al-Misri itu hidup di zaman 245 Hijriah, berarti apa? Orang salaf kan gitu. Jadi termasuk salaf. Kan salaf kan 3 kurun kan? Khairul qurni 3 kurun. 1 abad, 2 abad, 3 abad. Ini 245. Wafatnya 245. Ya, jadi itu.
Imam Dunnun al-Misri itu termasuk orang salaf. Berarti apa? Orang yang orang bain-bain gitu maksudnya, ulama besar. Ya, jadi kemudian dikemas lagi oleh Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Mujtahid, Imam Madhab Hanafi, mengatakan mahma tasawwarta bi balik fallahu la yushbihu dalik. La yushbihu dalik. Jangan kau serupakan dengan sesuatu apapun. Nah, jadi apapun yang kita pikirkan tentang Allah, jangan kau serupakan dengan sesuatu itu. Berarti apa? Sudah di stop. Nah, gitu. Jadi kalau ada terlintas di dalam benak kita mengatakan Allah begini begini begini, langsung kita katakan amantu billah wa rasulihi laisa kamitslihi syai'. Itu namanya terlintas kan tidak sengaja, tidak ada kehendak kan begitu. Berbeda dengan kehendak. Kalau kita berkehendak bahwa Allah begini-begini ya repot. Hukumnya nanti beda lagi. Ini kita bahas di bab riddah, keluar dari agama Islam. Ya. Kita lanjutkan. Fahuwal qadim. Maka oleh karena itu Allah Maha Qadim. Alladzi la awalalahu. Jadi qadim itu sama dengan azali, sama dengan al-awwal. Tidak ada permulaannya. Wa ma siwahu minal alamin, yaitu maka selain dari itu, ya, selain Allah, yaitu apa? Minal alamin. Minal alamin berarti bagian dari alam. Alam itu apa? Hadisun, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru berarti apa? Dari tidak ada. Wujida ba'da adami. Wujud setelah ketiadaan. Berarti apa? Dari tidak ada menjadi ada. Wujida ba'da adamin. Ya, wujud setelah tidak ada. Berarti apa? Dari tidak ada menjadi ada. Berarti apa? Diciptakan. Nah, jadi alam itu ada. Makanya orang yang hulul tadi, yang mengatakan Allah itu ada mutlak dan tidak ada selain Allah, itu bertentangan dengan surat Al-Fatihah ayat 2. Yaitu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah jelas di situ kan? Allah pangeran seluruh alam. Alam berarti kan wujud. Allah wujud. Alam juga wujud. Wujudnya alam berarti apa? Ini hadisun. Wujida ba'da adamin. Kan begitu. Nah, berarti apa? Mereka menyalahi Al-Quran. Sehingga orang yang menyalahi Al-Quran berarti apa? Kufur, kafir, sudah. Bisa dipahami ya? Jadi makanya ngaji. Jadi kalau tidak ngaji tidak paham. Wa huwal khaliq. Allah Maha Pencipta. Li jami'il kainat. Al-Khaliq, Allah menciptakan itu untuk jaiz. Untuk yang kainat. Itu sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Ya. Seperti itu. Li jami'il kainat. Wa ma siwahu ay kullul alamin makhlukun. Ya. Jadi selain Allah, yaitu apa? Seluruh makhluknya itu makhlukun. Makhlukun itu apa? Lahu bidayatun fal alamu hadisun bijinsihi wa afrodihi. Artinya apa? Ya makhluk itu ya diciptakan dari awal permulaan ya menjadi ada. Ya. Fal alam hadisun, dan alam itu hadis bijinsi wa afrodi, dengan jenisnya dan dengan bentuknya, ya, dengan sesuatu yang ya dengan macam-macamnya, dengan apa yang ada di dalam sifat-sifatnya. Wa khalafa fil qismil awwali Ibnu Taimiyah. Nah ini sudah dijelaskan bahwa ada ulama yang menentang atau berselisih atau menyalahi kaidah ini. Siapa ini? Sudah dituliskan Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi gitu. Nah, kenapa kok dia menentang? Karena Ibnu Taimiyah meyakini bahwa alam itu juga azali.
Piye Jal? Azali berarti apa? Adanya tanpa permulaan. Kalau adanya tanpa permulaan harus wahidun. Wahidun itu tidak ada bandingannya. Bila ini kok ada bandingannya. Siapa? Alam. Ini Ibnu Taimiyah ya. Alam. Sama-sama azali. Berarti sama-sama ada tanpa permulaan. Lu kepiye coba Jal? Berarti apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Paham? Jadi kenapa saya di grup itu mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu ahlul mujassim, Syekhul Mujassim, al-mujassim, kafir. Itu kan kata Imam Syafi'i. Kenapa? Alasannya terbukti ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa alam ini azali. Kalau mengatakan alam ini azali berarti apa? Menandingi Allah. Bisa dipahami ya? Jadi syarat azali itu cuma hanya Allah. Tidak boleh dengan yang lain. Tidak boleh. Kalau azali berarti apa? Ada tanpa permulaan. Kalau ada tanpa permulaan berarti apa? Abadi juga kan itu kan? Tanpa akhiran. Lah alam ini kan ada yang mati, ada yang hancur. Kan begitu. Berarti apa? Ya keliru toh. Faktanya kan tidak seperti itu. Tidak azali kan faktanya. Faktanya ada yang hancur, ada yang begini, ada yang begini. Kan begitu. Nyatanya ya ada makhluk yang baru diciptakan. Kalau azali nggak mungkin ada awalannya. Bisa dipahami enggak? Kalau namanya azali itu pasti tidak berawalan, tidak bermula. Sesuatu yang tidak bermula pasti juga tidak ada akhirannya. Bisa dipahami? Nah, siapa itu? Hanya Allah. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada yang lain. Nah, ini Ibnu Taimiyah mengatakan alam itu azali, ya kafir. Sama saja dia menandingi bahwa ada yang azali selain Allah. Itu ya. Makanya tidak boleh dikatakan Syekhul Islam, tidak boleh. Apa arti Syekhul Islam? Syekh itu apa? Syekh itu apa? Syekh itu apa maknanya? Ahli. Ya kan? Atau istilahnya orang yang pakar. Ya kan gitu. Atau kalau di sini ya namanya ya memang pakar gitu. Ya kan? Pakar Islam tidak mungkin menyalahi Al-Qur'an kok pakar. Gimana? Nah, ya kayak gitu. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang azali selain Allah. Berarti yang hanya azali hanya Allah. Jadi paham ya? Nah, ya. Nah itu tadi kita bahas kemarin namanya jadidu imanakum. Jadidu imanakum artinya bukan memperbarui, bukan, tetapi memperkuat, menguatkan, atau mempertebal. Ya, seperti itu ya. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena sejatinya memang tidak ada Tuhan selain Allah. Allah kan ada sebelum makhluk diciptakan. Nah kok tiba-tiba ada Tuhan ini itu segala macam. Siapa yang menjadikan Tuhan? Berarti apa? Tuhan ini dijadikan oleh orang. Oh, dijadikan sendiri, disembah sendiri kan logika ini pikirannya yang deal. Paham maksudnya ya? Jadi itu wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada orang yang mampu memberikan hidayah, tidak ada. Ya kan? Dan dan orang yang dikasih hidayah oleh Allah tidak ada yang mampu menyesatkan, tidak ada. Makanya kita hal ini alhamdulillah panjenengan sedaya bisa ngaji, bisa memahami makna ini syahadat. Berarti apa? Mendapat hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib disyukuri. Nah, disyukuri itu dengan apa? Ya dengan ngaji lagi. Jangan bolong. Gitu loh maksudnya. Agar lebih paham gitu loh maksudnya.
Terus ngaji itu terus walaupun diulang-ulang. Semakin diulang-ulang akan semakin paham. Gitu ya. Jadi itu dulu sampai ini. Tak teruskan. Fakhalafa fil qismil awal Ibnu Taimiyah. Faqala katanya kal falasifa seperti orang yang filsafat yang seperti kemarin itu inna nau al alam azaliyun la bidayata li wujudi loh ya kan. Jadi perkataannya ya, jadi Ibnu Taimiyah ini mengikuti orang-orang filsafat. Nah, orang-orang filsafat ini mengatakan bahwa alam ini, jenis alam ini disebut azali. Tidak ada permulaan dalam wujudnya. Kepiajal. Orang kafir ini. Fakaffarahul muslimun. Dan maka Allah maka dikafirkan apa namanya? Fakaffarahul muslimun alal dzalik. Jadi orang ini dikeluarkan dari keislaman, dikeluarkan dari Islamnya. Ya kafir sudah. Gitu loh. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita bahas lagi, kita ulangi lagi supaya mantap ini, supaya nanti kita paham. Wallahu a'lam bishawab. Kita tahlil dan sholawat seperti kemarin, seperti biasanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.